Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Eko Priyanto ingin sedikit menerangkan tentang tempat air, khususnya tempat air yang haram dipakai dan yang tidak haram dalam kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu wa bada'a bil awali faqala wa la yajuzu fi khairi tururatin li rajulin au imra'atin isti'malu syai'in min awani dhahaba wal fiddah la fi aklin wala fi syarbin wala khairi hima. Pasal menerangkan tentang tempat air, khususnya tempat air yang haram dipakai dan yang tidak haram. Kata musonif yaitu bahwa memakai tempat yang terbuat dari emas atau perak tidak karena terpaksa atau darurat, baik itu laki-laki atau perempuan, maka hukumnya haram kecuali untuk makan dan minum dan yang lain dari keduanya. Jadi tempat yaitu adalah wadah untuk makan dan minum. Yang digunakan untuk minum itu hukumnya haram. Memakai barang yang terbuat dari memakai wadah, berarti contoh seperti piringnya itu terbuat dari emas. Nah, maka memakai piringnya itu adalah haram, tetapi makannya itu tidak haram. Makanannya itu tidak haram, tapi yang diharamkan adalah memakai wadah emas tersebut. Wa kama yahrumu isti'malu madzukira yahrumu ittikhaduhu min khairi isti'malin fi asahi wa yahrumu aidan al-ina'u mutliyun bi dhahabin aw fidatin in hasala min al-ila'i syai'un bi'ardihi minan nar. Nah, dan seperti halnya haram memakai tempat dari emas dan perak, maka haram pula membuatnya meskipun tidak untuk dipakai. Demikian menurut pendapat yang sahih. Juga haram yang memakai tempat yang dipenuhi dengan emas atau perak jika proses penyepuhan dilakukan dengan dibakar api. Jadi tempat yang dibuatnya dari emas atau perak itu membuatnya aja sudah haram. Nah, itu menurut pendapat yang sahih. Wala yajuzu isti'malu ina'i wa khairima ay khairil dhahabi wal fidati minal awani an-nafisati ka inna'i yaputin yahrumul ina'ul mudabbabu bi fidabbati fidatin kabiratin wa urfan li zinatin. Adapun tempat yang terbuat dari bahan selain dari emas atau perak, tempat tersebut sangat indah, seperti tempat yang terbuat dari yakut, maka hukumnya boleh memakainya, dan haram memakai tempat yang ditambal dengan perak yang besar dan yang menurut pengertian orang yang sekedar untuk perhiasan. Nah, yaitu dan haram memakai yang tempat
ditambal dengan perak atau emas. Contoh berarti seperti gelas, gelasnya itu yang terbuat dari besi. Nah, terbuat dari besi dan memiliki lubang kecil atau besar. Nah, walau itu meskipun hanya untuk ditambal biasa atau tidak untuk menghiasi atau mempercantik itu gelas, maka itu hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat, yaitu tanpa selain dengan emas atau perak, maka tidak ada lagi selain emas dan perak, maka gunakanlah. Tapi jika dia seorang yang niatnya itu untuk menghias atau mempercantik gelasnya itu dengan tambalan emas, dengan sepuhan emas, itu adalah hukumnya haram. Fa in kanat kabiratul lihajatin jaza ma'al karahati au saghiratan urfan lisinatin kurihat au lihajatin fala karuhu amma safiyatul dhabi wafat wa tahrumu mutlaqan kama sahahun Nawawi. Jika tambalan tersebut tujuan untuk kepentingan tertentu, maka hukumnya boleh memakainya, tetapi makruh. Nah, sama halnya bila tambalan itu kecil dan hanya untuk perhiasan saja, meskipun tambalannya itu kecil, akan tetapi ada tujuan untuk kepentingan tertentu, maka itu hukumnya tidak makruh. Atau memakainya, tapi haram. Sedangkan bila tambalannya mutlak berupa emas, maka haram memakainya. Demikian menurut pendapat yang dinilai sahih oleh Imam Nawawi. Berarti yang tambalan itu kecil akan tetapi ada tujuan untuk kepentingan tertentu, maka itu hukumnya tidak makruh memakainya. Jadi bukan haram dan juga tidak makruh, di antara tengah-tengah itu. Tapi jika kepentingan itu tertentu atau kepentingan itu sangat darurat, itu adalah hukumnya makruh. Nah, jadi kesimpulannya yaitu memakai tambalan maupun itu besar atau kecil, tetapi dengan keniatan untuk memperhias atau mempercantik gelasnya, itu adalah hukumnya haram. Tetapi jika dalam kepentingan tertentu atau bertujuan untuk kepentingan tertentu, itu adalah hukumnya makruh. Nah, sedangkan bila tambalannya mutlak berupa emas, maka haram memakainya. Sekian dari saya, Eko Prianto. Bila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.